warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di kelas perawatan mesin kendaraan ringan PMKR kelas 11 ya. Mudah-mudahan kabar kita pada kesempatan kali ini baik, kabar kita pada kesempatan kali ini sehat. Kita masih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran ya, terutama untuk pembelajaran mesin kendaraan ringan atau PMKR ya. Kebetulan kita masih berada pada era pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, pembelajaran masih kita lakukan secara daring atau secara online ya. Kemudian agar COVID-19 ini cepat berakhir, cepat selesai, mari kita sama-sama berikhtiar dan berdoa ya, agar wabah ini cepat berlalu. Nah, ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, seperti gunakan masker ketika kalian sedang keluar rumah, kemudian jaga jarak antara satu orang dengan orang lain minimal 1,5 meter sampai 2 meter, dan yang terpenting adalah mencuci tangan sesering mungkin ya, dengan menggunakan sabun selama minimal 20 detik ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang silinder blok ya, tentang silinder blok atau blok silinder ya. Nanti kita akan belajar tentang salah satu komponen utama di dalam mesin ya, yang yaitu adalah silinder blok. Baik, langsung saja kita mulai ya. Kompetensi yang dipenuhi atau target kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah menerapkan cara perawatan sistem utama engine ya, dan yang kedua merawat sistem utama engine ya, yang tentunya nanti fokus kita ada di bagian silinder blok atau blok silinder. Kita akan cari tahu bagian-bagiannya apa saja, cara kerjanya bagaimana, kemudian apa saja yang ada di sana ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu. Ini adalah sebuah silinder blok ya, sebuah silinder blok ya, dan beberapa komponen-komponennya. Nah, kita lihat dulu cuplikan berikut. Nah, ini yang disebut sebagai poros engkol atau crankshaft, kemudian ada connecting rod, kemudian ada piston dan fin piston, kemudian ada bantalan ya. Dimasukkan AC ini dimasukkan ke dalam blok mesin. Ini adalah roda gila atau flywheel. Nah, ini yang kemarin kita pelajari ya, masih ingat? Ini adalah silinder head. Katup, mekanisme katup, tugas katup, kemudian poros knob atau camshaft, baut pengikat. Nah, jadilah kepala silinder AC atau silinder head AC yang disatukan dengan menggunakan baut pengikat kepala silinder. Ini adalah rantai timing atau timing chain, kemudian cover diikat. Ini adalah bak oli atau carter ya, jadi tempat berkumpulnya oli ada di sini. Ditaruh di bagian bawah, kemudian diikat dengan menggunakan baut ya. Motor starter dan lain sebagainya. Baik, setelah mengamati cuplikan ini, tentunya kalian sudah memiliki gambaran ya, terutama di bagian blok silinder tadi ya. Ada beberapa komponen di sana, diantaranya adalah piston, pin piston, kemudian yang paling utama lagi adalah poros engkol dan
connecting rod ya, yaitu connecting rod atau stang piston ya, bahasa bengkelnya stang piston. Baik ya, ini adalah blok silinder seperti yang kita lihat tadi ya, dimana blok silinder ini merupakan campuran dari aluminium alloy ya. Kemudian di bagian silinder itu merupakan besi casting ya, atau cast iron sleeve ya, yang mempunyai koefisien gesek yang sangat kecil sekali ya, jadi dia halus sekali di sini ya. Kemudian blok silinder ini terdiri di atas beberapa bagian ya, beberapa lubang yang dilapisi dengan silinder liner atau pelapis silinder. Kemudian terdapat juga water jacket atau mantel air ya, yang berfungsi untuk mendinginkan bagian si silinder ya, yang berfungsi untuk mendinginkan bagian silinder. Nah, ini adalah silinder liner ya, yang biasa digunakan di motor diesel ya. Jadi di dalam silinder itu ada linernya, Jadi liner ini bisa dicabut ya, atau bisa diganti ya. Kalau silindernya sudah aus ya, yang diganti ya tinggal linernya saja. Nah, ini ada dua, ada tipe basah dan ada tipe kering ya. Tipe basah dialiri dengan coolant ya, sedangkan tipe kering ya, di sini dia terpisah, ada jarak atau water space dari bagian linernya. Jadi ini adalah mantel air, kemudian ini ada jarak atau space ya, jadi dibatasi, ada pembatas. Itu yang tipe kering. Baik, kita lanjutkan bentuk-bentuk silinder, kita ulangi lagi. Ini ada inline, kemudian ada V, kemudian ada opposite ya, kemudian ini ada satu silinder tapi yang digunakan oleh dua piston. Kalau ini yang opposite, satu silinder satu piston. Kalau ini satu silinder digunakan oleh dua piston. Kemudian ada circle atau bintang ya. Nah, baik, setelah kita belajar atau mengenal bagian-bagian dari blok silinder tadi ya, ternyata blok silinder itu merupakan rumah dari beberapa komponen ya, yang tadi terbuat dari campuran dari besi tuang, kemudian ada liner sebagai media bergeraknya piston dari TMA ke TMB atau sebaliknya ya. Sekarang kita ke piston ya. Ada yang belum pernah lihat piston, kurang lebih fokusnya seperti ini ya. Piston ini terbuat dari campuran aluminium atau besi tuang ya, bisa juga campuran besi tuang dan aluminium ya. Fungsinya untuk memindahkan tekanan hasil pembakaran ya, yang dimana proses pembakaran itu seperti yang kita ketahui berada di ruang bakar ya, yang ada di atas piston. Kemudian hasil pembakaran yang ada terjadi di ruang bakar itu diteruskan ke poros engkol melalui conrod atau connecting rod atau stang piston ya. Nah, syarat untuk piston ini, yang pertama, piston ini harus tahan terhadap tekanan tinggi. Kenapa? Karena adanya tekanan pembakaran ya, itu tekanannya tinggi sekali. Kemudian tahan terhadap temperatur tinggi ya. Kemudian yang selanjutnya mampu bekerja pada kecepatan tinggi ya, kecepatannya tinggi. Nah, misalkan RPM-nya 600 saja RPM-nya, berarti dalam satu menit piston itu bergerak dari TMB ke TMA sebanyak kurang lebih 300 kali dalam 1 menit ya. Jadi TMB ke TMA itu 300 kali dalam 1 menit kalau RPM-nya 600. Nah, kalau RPM-nya 1000, nah bisa kalian bayangkan sendiri.
Oke, ya. Nah, berapa temperatur yang diterima oleh piston? Di atas, bagian atas yang mendekati ruang bakar, kira-kira temperatur yang diterima piston itu kurang lebih 232 derajat Celcius. 300 ya, 32 derajat Celcius itu temperatur yang diterima bagian kepala piston atau bagian atas piston ya. Air saja mendidih kurang lebih 100 derajat Celcius ya. Ini 232 derajat Celcius. Bagian tengah, bagian alur dari cincin piston atau ring piston itu 177 derajat Celcius. Bagian bawah yang mendekati piston pin itu 149 derajat Celcius. Bagian bawah dari pin piston itu 135 derajat Celcius. Yang paling bawah itu 93 derajat Celcius. Ini panasnya sudah sebagian sudah diberikan atau diradiasikan atau ditularkan atau dirambatkan ke air pendingin dan dinding silinder. Coba nggak ada sistem pendinginnya, nggak dirambatkan, bisa lebih dari 232 derajat Celcius. Makanya syarat dari piston itu harus tahan terhadap temperatur yang tinggi. Ini perbedaan antara piston dingin dan piston panas. Ya, pada saat piston dingin, ya, dia cenderung berbentuk kerucut seperti ini. Ya, ketika piston panas, bagian atas ini menerima panas, maka bagian atas yang semula kerucut akan mengembang, sehingga gas-gas hasil pembakaran itu saat piston panas atau temperatur kerja itu bisa ditahan agar tidak bocor menuju ke ruang engkol ya, tidak bocor menuju ke ruang engkol. Nah, kalau masih dingin ada kemungkinan ya gas-gas yang seharusnya dibakar atau hasil pembakaran atau kompresi itu bocor ke ruang engkol. Kenapa? Karena pistonnya masih berbentuk kerucut seperti ini, lebih kerucut, dan ring piston belum menekan sempurna ke dinding silinder. Berbeda dengan saat piston itu panas. Ini piston dingin dan piston panas. Jenis-jenis piston. Ya. Yang ini adalah jenis-jenis piston. Ya, jika dilihat dari samping, jika dibelah. Ya, ini jika dibelah, ini juga dibelah. Ya. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah split piston. Split piston. Kemudian yang kedua ada slipper piston. Slipper piston. Slipper piston ini ya, dia bagian coakan yang terkena pipi engkol itu lebih besar coakannya. Ya, kemudian dia ada balance pad. Kemudian ada celah antara piston dan counterweight, dia sangat kecil sekali. Nah, ini slipper piston. Kemudian ada oval piston. Oval piston seperti kita lihat ya. Ini adalah silinder. Nah, ini adalah pistonnya. Kita lihat jarak antara titik A ini dengan yang saya lingkari ini itu lebih besar ya, lebih besar yang saya lingkari daripada A. Ini adalah oval piston. Ketika mesin panas, maka jarak tadi dia akan semakin menyempit, hampir mendekati titik A ini. Ini oval piston. Ini oval piston ya, masih oval piston, ada minor diameter dan ada major diameter. Major diameter lebih besar dibandingkan dengan minor diameter. Selanjutnya adalah auto thermic piston ya. Bentuknya seperti ini. Ini biasanya digunakan pada mesin diesel. Ini rata flat ya. Auto thermic piston. Kemudian piston kode ya.
piston kode atau kode piston ya, itu dibagi terletak di beberapa titik ya. Yang pertama adalah tanda bagian depan. Jadi saat kalian masang piston harus diamati tanda pemasangannya. Salah satunya yang paling gampang, yang paling penting adalah tanda depan. Jadi biasanya ada tanda titik atau front mark. Nah, tanda titik ini dihadapkan ke bagian depan, yaitu arah kipas atau arah water pump ya, diarahkan ke sana. Kemudian yang kedua ada piston size kode atau ukuran piston ya. Ini oversize 0,50 atau oversize 0,75 atau oversize 1,00 ya. Kemudian piston pin hole kode ya. Jadi berapa kode dari diameter piston pin yang dimiliki piston tersebut. Ini biasanya kodenya dalam bentuk titik ataupun lubang. Kalau di sini bentuknya adalah lubang ya, untuk tanda pemasangan alias tanda depan. Jadi masangnya nggak boleh kebalik. Jadi masangnya harus sesuai dengan tandanya ditempatkan ke bagian depan. Bagian depannya mana? Bagian depan ke arah kipas atau ke arah water pump, bukan ke arah roda gila atau flywheel. Kalau bagian flywheel itu belakang engine. Kemudian di sini juga ada tanda 1, 2 atau 3 ya. Ini maksudnya ini untuk oversize 1, oversize 2 atau oversize 3. 1 itu biasanya 0,25, 0,50 dan 0,1 ya. Tapi ada juga yang 0,75 ya. Biasanya 0,1 langsung. Baik, ini piston kode. Ini juga piston kode. Ada juga yang arah panahnya menunjukkan depan itu pakai menggunakan tanda panah ya, menggunakan tanda panah. Berarti pistonnya hadap, ini adalah hadap ke depan. Kemudian piston kode juga ada yang menggunakan tanda F. F itu berarti front. Kemudian ada oil hole. Oil hole berarti menghadap ke bagian samping, oil hole atau lubang oli. Ini adalah ring piston ya. Ring piston fungsinya untuk ada beberapa fungsi ya, nanti kita lihat ya. Kita pelajari dulu jenis-jenisnya ya. Yang pertama adalah top compression ring atau ring kompresi nomor 1 ya. Ring kompresi nomor 1 ya. Kemudian ini ada beberapa tanda. Ya. Yang pertama adalah tanda perakitan atau manufaktur mark ya. Di sini biasanya tandanya tanda titik ya. Kemudian ada tanda pemasangan ya. Tanda pemasangan ring 1 itu biasanya ada titiknya, jumlahnya 1. Kemudian kalau ring 2, ring nomor 2, tanda titiknya itu 2 di sini ya. Silahkan diamati kalau saat kalian berkesempatan untuk praktek ya. Ring 1, ring kompresi 1, ini adalah ring kompresi nomor 2 ya. Berarti tandanya di sini ada titik 2. Yang ini adalah ring oli atau 3 pitch oil ring. Berarti ada 3 bagian ring oli tersebut ya. Ada 3 bagian ya. Yang ini ya, alur-alur ini sebagai oil drain ya. Jadi untuk membuang oli kembali ke dalam blok mesin yang tadinya nempel di dinding silinder ya, kemudian dikikis, kemudian kelebihan olinya setelah diratakan ada kelebihan oli ini kembali ke dalam blok silinder ya. Kemudian di sini ada steel expand ya. Steel expand itu semacam pegas ya. Jadi di samping dia mengikis juga dia menggas ya. Oke, ini piston ring. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi
tugas torak atau ring piston tadi, yang pertama mencegah campuran udara dan bahan bakar itu tidak masuk ke dalam ruang engkol. Kemudian yang kedua, mencegah gas pembakaran agar tidak masuk ke ruang engkol. Nah, bedanya apa? Yang pertama mencegah campuran udara dan bahan bakar, ini sebelum bahan bakar terbakar. Kalau ini mencegah gas pembakaran, ini saat bahan bakar itu terbakar, ya. Bahan bakar terbakar timbul ledakan. Nah, ledakan itu agar tidak bocor menuju ke dalam bak engkol. Ketika itu bocor, berarti tenaga pembakarannya akan hilang, akan rendah. Nah, kalau ini tadi campuran udara bahan bakar itu masuk ke bak engkol, berarti kompresinya bisa bocor, ya. Yang selanjutnya mencegah masuknya oli dari ruang engkol ke dalam ruang bakar. Jadi dari bawah ruang engkol ke ruang bakar. Nah, itu tujuannya. Yang terakhir, fungsinya adalah memindahkan panas dari torak ke dalam silinder. Jadi menyalurkan panas pembakaran tadi dari piston ke dinding si silinder untuk didinginkan. Baik. Nah, ini ring kompresi, ya, fungsi ring kompresi, ya. Yang pertama, ini ring nomor 1, ya. Ring nomor 1, ya. Jadi bentuknya agak trapesium seperti ini, ya. Jadi dia mencegah kebocoran gas, baik itu bahan campuran udara dan bahan bakar maupun gas hasil pembakaran yang digunakan untuk mendorong piston. Jadi bentuknya agak trapesium seperti itu, ya. Dia menekan ke dinding silinder. Ring nomor 2 atau second ring, ya, fungsinya untuk mengikis kelebihan oli. Di samping dia menjaga kebocoran, ya, sebagai pagar nomor 2 atau perlindungan nomor 2 untuk mencegah kebocoran kompresi atau kebocoran gas, ya. Di samping juga dia mengikis kelebihan oli yang ada di dinding si silinder. Nah, ring oli ini berfungsi untuk meratakan dan membuang atau mengembalikan kelebihan oli yang ada di dinding silinder ke dalam blok mesin, ya. Itu dia. Nah, kemudian ring coatings, ya. Ini adalah bahan dari ring piston, ya. Yang pertama adalah casting iron atau besi tuang, ya. Dia campuran dari besi oxide. Kemudian ada yang dicampur dengan krom. Kemudian ini krom yang keras, ya, hard chrome. Kemudian besi tuang. Ada yang campuran dari soft chrome atau krom yang lebih lunak. Kemudian ini bagian outernya, bagian luarnya, sementara bagian dalamnya dia dilapisi dengan krom yang keras, ya. Kemudian besi tuang juga, casting iron, dia merupakan campuran dari molybdenum inlay. Ini bahan pembuat dari ring piston. Nah, sementara ring oli, kita ketahui tadi salah satu fungsi dari ring oli adalah mengembalikan kelebihan oli ke mana? Ke bak oli atau ke karter. Nah, ini dia lewat oil hole return atau oil return hole, lewat sini, ya. Nah, ini ada dua, tipe integral dan tipe 3-piece. Kalau tipe integral dia satu, kalau 3-piece, ya, dia ada 3 bagian, ya. Ada bagian atas, kemudian ada expander atau pegas, kemudian ada rail lagi. Nah, itu ring oli. Ini fungsi cara kerja ring oli kalau tipe integral seperti ini. Jadi dia diratakan, kelebihan oli akan kembali ke dalam blok, ke dalam karter. Kemudian kalau yang tipe 3-piece, ya, dia bentuknya seperti ini, diratakan, kemudian ini menekan dari rail tadi, railnya mana?
railnya yang di bagian atas ini ya. Dia menekan agar tetap ke atas. Jadi fungsinya expander ini ya kurang lebih sebagai pegasnya, pegas agar ring oli tersebut tetap kencang ya, tetap kuat menekan dinding silinder agar lapisan oli bisa diratakan. Kelebihan olinya akan dikembalikan ke dalam blok bak oli atau carter. Tanda pemasangan ring torak seperti dijelaskan tadi ya. Kalau nomor 1 ada tanda titik ya, kemudian nomor 2 ada tanda titiknya juga, biasanya 2 ya. Kalau nomor 1 kalian raba saja di bagian ujungnya, dia pasti agak lebih bulat ya. Kalau ring nomor 2 dia pasti tirus ya, agak tirus ya. Nah, untuk ukurannya kalau dia oversize ini oversize 0,50 ya, oversize 0,50 ada tulisannya ya. Oke, ini tanda pemasangan ring torak. Oke, tanda pemasangan ring torak bagian atas ini nggak boleh kebalik ya, nggak boleh kebalik ya. Biasanya ada tanda titiknya, ya, ada tanda titik. Kalau tidak ada tanda titik ya kalian raba aja, masih bagian atas dia akan lebih ukurannya lebih kecil dibandingkan yang bawah. Sedangkan yang nomor 1 sama ya, asalkan tandanya tidak terbalik. Kalau nggak ada tandanya berarti boleh bolak-balik, kecuali yang nomor 2. Nah, pemasangan ring piston ini aturannya ya. Jadi tidak, ini ada alurnya, ini tidak segaris, ini nggak boleh segaris. Di sini segaris, garis, nggak boleh. Tapi yang pertama kalau ada tandanya, ada tanda RS ini bagian depan atau bagian atas. Kemudian top ring kompresi nomor 1 ya, itu alurnya ujungnya ada kurang lebih jaraknya 120 derajat. Ini 120 derajat, ring nomor 2 120 derajat ya. Kalau dia nomor 3 120 derajat ya. Kalau langsung ring oli 120 derajat, kemudian ini juga 120 derajat. Jadi tidak boleh segaris. Kalau segaris gimana? Ya kompresinya bocor ya. Tanda pemasangan juga sama. Nah, pemasangan piston menggunakan alat, ini alatnya. Namanya adalah piston ring expander ya. Piston ring expander. Kemudian namanya adalah piston ring kompresor. Jadi penekan ring piston ya. Ada tanda pemasangannya kita ingat-ingat lagi tadi. Ini mengarah ke arah depan ya. Kemudian di kontrut juga ada tanda pemasangan, nanti kita bahas. Kemudian saat memasukkan tidak boleh kalian pukul menggunakan palu ini, tapi gunakan benda-benda yang lunak. Ini contohnya adalah gagang palu. Jadi gunakan gagang palunya ya. Kalau ada palu karet, gunakan palu karet. Kenapa? Kalau palu besinya ini kalian pukulkan, kalian hentakan ke piston ya, rusak pistonnya akan luka ya. Belum lagi kalau nanti terkena dinding silinder, bisa beberapa kali kerja kalian. Nah, sekarang connecting rod atau batang torak atau conrod. Ini ada beberapa tanda. Yang pertama adalah front mark, ini harus hadap depan ya, hadap depan searah dengan tanda yang ada di piston tadi ya, ada di dalam piston tadi ya. Kemudian di cupnya ini juga ada tanda di sini ya, ada tanda, silahkan diamati. Jadi ini juga menghadap depan, nggak boleh bolak-balik ya, nggak boleh bolak-balik. Tandanya biasanya tanda titik. Depannya mana? Depannya tetap menghadap ke arah kipas atau water pump, bukan ke arah roda gila. Kemudian di big end ada juga tanda merupakan size kodenya, berarti sudah pernah undersize atau belum ya. Kalau sudah pernah undersize ya berarti di sini ada tanda ya. Baik, ini batang torak atau connecting rod. Oke, satu lagi ini ada oil jet. Oil jet ini berfungsi untuk memercikkan pelumas ke dinding silinder ya. Jadi ketika
piston itu bergerak dari TMA ke TMB, ya. Di sini terendam oleh minyak pelumas, maka sebagian minyak pelumas itu akan masuk ke oil jet dan ini menyemprotkan ke dinding si silinder. Ini adalah proses pelumasan percik, ya. Jadi engine menggunakan sistem ini. Jadi fungsinya untuk melumasi dinding silinder yang kemudian minyak pelumas itu diratakan, ya, dikikis oleh ring piston nomor 2 tadi dan diratakan oleh oil ring atau ring oli di piston. Batang torak ini bagian-bagiannya, ya. Pertama ada piston pin, ya. Kemudian di sini ada bushing atau bantalan. Yang bagian atas ini rumah dari bushing dan piston pin itu disebut sebagai small end. Batangnya yang di gasa bengkel itu disebut sebagai stang piston, ya. Di sini dinamakan sebagai connecting rod. Ya. Ini bearing. Kalau di bengkel ini namanya adalah metal jalan, ya. Kemudian ini namanya adalah connecting rod cap atau conrod cap, ya. Nah, di bearing atau di metal jalan ada tandanya 1, 2 atau 3 tergantung ini sudah undersize, under 1, 2 atau 3. Kenapa undersize? Karena ini kaitannya dengan poros engkol. Kalau poros engkol itu keausannya dia semakin mengecil, ya. Jadi tidak membesar. Kalau silinder itu kalau aus dia semakin membesar. Kalau stang poros engkol kalau dia aus dia akan semakin mengecil. Nah, itu undersize. Undersize-nya 1, 2 atau 3 termasuk di connecting rod cap-nya. Itu ada tanda 1, 2 atau 3. Ya. Nah, tanda pemasangan, tanda depan, ini bagian depan, misalkan ini depan front, ya. Di sini ada bagian yang tonjolan. Nah, itu adalah tanda pemasangan. Jadi nggak boleh kebalik. Kalau kebalik bagaimana? Salah. Berarti semua bagian ini akan mengalami keausan. Ya. Ini tanda pemasangan control cap-nya, adanya, ada tanda. Ya, kalau tidak ada tandanya, hati-hati sekali. Kalau mesin itu baru saja dibongkar, tidak kalian amati tidak ada tandanya, silakan dikasih tanda sendiri, ya. Ya, dengan menggunakan cat atau dengan menggunakan biasanya cat, ya, dicat di situ set 1 atau 2. Jangan kalian battle apalagi dipahat, ya. Tidak boleh. Kemudian namanya ada bearing cup kode, ada kodenya bearing cup-nya, ya. Terus number cut, number collect, ya, ini nomor 2, ya. Kemudian ada round bore-nya, ya. Kemudian tadi tanda pemasangannya sudah tadi depan tanda titik, kemudian di sini ada tanda titik juga atau tonjolan, ini diluruskan atau disamakan. Nah, ini bisa bolak-balik, ya, tapi nggak boleh, harus ada tandanya. Biasanya tandanya kalau nggak di bawah ada 1 dan 2 di sini. 1 titik di bagian tengah, 1 titik di bagian bawah. Nah, silahkan nanti diluruskan disamakan dengan tanda pemasangan di piston. Ya, tandanya sama front marking, ini bagian front depan. Ya. Nah, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, ini pelumasan percik tadi, ya. Jadi dia mercik melumaskan dinding si silinder, ya. Saat pistonnya turun ke bawah, ini terendam oil atau oli, ini terkena oli, kemudian oli yang ada di bagian big end, ini namanya big end, ya. Kalau ini small end, ini big end, akan memercik ke bagian dinding si silinder. Nah, jenis bantalan, ya. Jenis bantalan itu ini. Ada bantalan tunggal buat bushing, ya, ini. Ada bantalan speed atau sisip atau insert bearing, ya. Ada insert bearing. Jadi nanti di sini ada bantalan juga namanya insert bearing. Coba kita lihat. Bahan bantalan, ya. Yang pertama logam putih campuran antara timah hitam dan seng. Ya, banyak digunakan pada mesin dengan beban ringan, ya. Jadi bahannya ini bantalan atau metal. Kemudian yang kedua bahannya adalah logam kelmen, campuran antara tembaga dan paduan timah hitam.
sifatnya dia lebih keras dibandingkan logam yang ini tadi ya. Banyak digunakan pada mesin dengan beban berat dan kecepatan tinggi, umumnya pada mesin diesel. Yang terakhir, logam aluminium. Campuran antara aluminium dengan paduan timah putih, mempunyai daya tahan dan radiasi panas yang lebih baik dibandingkan logam putih dan logam kelmen. Jadi dia mudah menghantarkan panas, memindahkan panas ya. Banyak digunakan pada motor bensin, jadi mobil-mobil sekarang menggunakan ini ya, untuk bantalan atau metal. Bantalan tunggal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Bedanya di pemasangan bantalan ya. Ini ada oil hole. Oil hole disamakan, dimasukkan. Jangan sampai oil hole-nya atau lubang olinya tidak ketemu, jadi ditemukan nanti. Right. Insert bearing ya, atau metal jalan ya. Ini ada beberapa bagian ya. Di sini ada namanya locking clip atau pengunci, kemudian ada bearing number ya. Ini nomor berapa, sudah proses berapa, proses 1, 2 atau 3. Kalau 1 itu 0,25, 2 0,50 atau 3 bisa 1 bisa 0,75. Ada steel seal-nya, ada liningnya atau bagian yang bergesekan ya. Ini dibagi paling atas itu lining, kemudian yang paling bawah itu steel seal. Ini di crop ya, jadi kelihatan. Ini bagian yang bergesekan. Ini sangat halus sekali. Kalau dia sudah luka ya sudah, berarti harus diganti, tidak boleh amplas. Kalau kepepetnya diamplas, gunakan amplas yang paling halus, tidak boleh ada goresan sedikit pun di situ. Karena kalau ada goresan di sini, nah secara tidak langsung di poros engkol akan luka juga. Nah, nanti kita lihat. Ini insert bearing. Bearing kodenya sama ini tadi. Ini juga kalau dia oversize, undersize atau tidak ya. Kalau undersize atau tidak juga ada di sini ukurannya. Jadi disamakan ukuran antara di insert bearing ya dengan di big end kodenya. Jangan sampai insert bearingnya sudah undersize, big end-nya masih menggunakan standar ya sudah, ini akan kocak di sini. Plak. Kenapa? Ini kecil, bearing kecil, big end-nya besar. Macam-macam piston pin. Nah, seperti ini ada fixed tipe, ada full floating. Nah, di small end. Nah, jadi yang fixed tipe itu dibaut. Kalau yang full floating itu di press, dan ini cukup menggunakan snap ring di sini. Kuncinya menggunakan snap ring. Kalau ini dikunci dengan menggunakan baut. Ada semi floating ya, di baut ya, tipe bolt, ada tipe press. Jadi dia presisi sekali. Untuk melepasnya gimana? Dipanaskan. Nah, sekarang poros engkol. Ini adalah poros engkol atau crankshaft. Ini dibagi jadi berapa komponen utama. Yang pertama adalah balance wick atau pipi engkol. Ya. Jadi ini fungsinya juga untuk menyeimbangkan putaran. Ya, menyeimbangkan putaran. Kemudian ada namanya crank journal. Crank journal itu yang dapat blok mesin. Dan ada crank pin. Crank pin itu yang dapat connecting rod atau stang piston ya. Balance wick untuk membalance gaya-gaya yang tidak seimbang pada putaran poros engkol, sehingga putaran poros engkol ini seimbang. Kenapa? Antara crank pin 1 dengan crank pin yang lainnya, tentunya tenaga pembakaran itu sesekali yang diterima tidak sama besar oleh piston ya. Yang diterima stang piston ini, tenaga pembakarannya dari ruang bakar itu kadang-kadang tidak sama. Oleh karena itu kalau tidak sama, tentunya putarannya akan getar. Nah, untuk menghindari salah satu dampaknya getaran itu digunakannya balance wick atau pipi engkol. Baik, ini adalah bantalan poros engkol ya. Kalau di bengkel ini namanya metal duduk ya. Nah, kemudian ada kodenya juga. Ada kodenya, bearing size kode ada 1, 2, 3, 4 ya.
kemudian sama ada locking clipnya atau pengunci, ada oil groove-nya. Kalau ini disebut sebagai truss washer atau metal bulan, ya bahasa bengkelnya metal bulan. Ini metal bulannya hanya digunakan di bagian tengah. Ini crankshaft size kode atau kode dari crankshaft ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya, untuk mesin 4AM. Bagian depan ya, untuk bagian depan ini ada dudukan untuk pulley atau timing gear. Kemudian yang bagian belakang ada dudukan untuk flywheel atau roda gila. Nah, pelepasan baut bantalan utama untuk crankshaft ini urutannya. Lepas 1, 2, 3, 4 ya. 1 ngilang ya. 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi gantian. Pemasangannya ya, tanda pemasangan bantalan utama di sini, tanda pemasangannya ada nomor dan ada tanda panah ke depan. Berarti ini arah ke depan. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 dan 5. Jadi nggak boleh kebalik. Ya, tidak boleh kebalik meskipun bolak-balik sama, tapi tidak boleh terbalik. Oke. Kesimpulannya, silinder blok terdiri dari blok silinder, ya silinder inner, outer jacket, piston AC dan camshaft AC. Camshaft itu mohon maaf, crankshaft ya, bukan camshaft ya. Nah, tanda pemasangan komponen berupa marking, baik berupa titik, goresan maupun tanda pada huruf seperti yang ada pada piston tadi atau pada connecting rod atau conrod atau stang piston. Ya, pelepasan baut ya, terutama bantalan utama pada poros engkol itu sesuai dengan prosedur ya, ada nomornya tadi ya, gantian ya. Momen pengencangannya terdapat di manual book dan pengencangannya tidak boleh dilakukan satu tahap, jadi minimal 2 tahap. Oke, ini kesimpulan. Baik, saya rasa itu ya pertemuan pada kali ini ya. Silahkan kalian review kembali, silahkan kalian pelajari lagi ya. Kalian boleh, jika ini kurang silahkan kalian cari, buka lagi beberapa referensi, bebas referensinya yang bisa kalian jangkau ya, baik itu dari manual book yang kalian punya, dari internet maupun dari mana saja yang ada kaitannya dengan blok silinder dan komponen-komponennya ya. Sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya. Jika ada yang belum jelas silakan bisa WhatsApp saya atau bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Itu saja, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.